Bagaimana keadaan kalian? Baik. Ada yang hari ini yang nggak hadir? Ada. Kita absen aja ya. Afrina hadir. Ali Saliman, Bapak. Anak Tafunisa hadir. Bilbina hadir. Jutmada Indah hadir. Lia Dani Hadir. Baik, untuk sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, ada baiknya kita review ulang tentang pelajaran minggu lalu. Nah, jadi kira-kira siapa yang masih ingat apa materi pembelajaran kita yang minggu lalu? Saya Bu. Munakahat pernikahan dalam Islam. Ya, materi kita adalah munakahat ataupun pernikahan dalam Islam. Kemudian bagus ya, Rahmiatun ya. Kemudian ada yang masih ingat nggak proses pernikahan dalam Islam? Saya Bu. Ya. Melakukan ta'aruf, meminang atau kisbah. Iya. Mahar mas kawin. Ya, bagus. Nah, jadi ada lagi yang masih ingat apa itu rukun nikah? Siapa? Ya. Yang pertama calon istri, yang kedua calon suami, yang ketiga wali calon istri, yang keempat dua saksi, dan yang terakhir ijab dan kabul. Ya, bagus ya. Kemudian yang terakhir, nikah. Apa itu pengertian nikah? Ya. Nikah adalah sepakat yang memperbolehkan dan menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri. Ya, alhamdulillah ternyata masih segar diingatan kalian tentang pembelajaran kita minggu lalu. Nah, jadi adapun hari ini sesuai dengan kesepakatan kita, maka kita akan melaksanakan praktek munakahat. Nah, jadi adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini dengan pelaksanaan praktik nikah nanti, Ibu sangat mengharapkan kalian bisa memahami tata cara pelaksanaan nikah sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke inti. Berarti kalian hari ini silahkan berganti pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin yang telah berkenan menghadiri prosesi akad nikah Bilbina wa Asyifa dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati takwalah kami kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang benar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fahri bin Rahman Rizki, saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya Bibina Farah Asifah dengan mahar sebelumnya yang dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Bibina Farah Asifah binti Muhammad Anbiya dengan mahar 10 emas dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Demikianlah tadi acara akad nikah Bibina Farah Asifah dengan Dia Dirman telah berjalan dengan lancar. Semoga pernikahan keduanya langgeng sampai akhir hayat, serta segera diberikan keturunan yang soleh-solehah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin tamu untuk undangan sekalian, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kedua mempelai agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka wa 'alaika wa jama'aka bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawwa wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta Sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alafta bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa alafta bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa sayyidatina fihima mu'natat dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baiklah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara praktik pelaksanaan akad nikah. Jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan akad nikah tadi kalian itu bisa memahami bagaimana sebenarnya tata cara pelaksanaan akad nikah di dalam Islam. Nah, jadi akad nikah di dalam Islam ini tidak bisa dikerjakan secara sembarangan. Artinya apa? Apabila ada tertinggal salah
satu daripada ketentuan pernikahan dalam Islam maka menjadi tidak sah. Salah satunya seperti meninggalkan rukun nikah. Salah satunya misalnya dalam pernikahan tidak ada wali maka nikahnya menjadi tidak sah. Kalau nikah tidak sah maka akan ada kitab fatal. Apa yang ada kitab fatalnya? Ada yang tahu? Maka anak yang dihasilkan dari hasil pernikahan yang tidak sah maka anak itu adalah anak dari hasil zina. Nanti maka perlu kita ketahui maka kalau kita memang betul-betul supaya nikah kita itu betul-betul sah ataupun berkah maka kita harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Nah perlu kita ketahui bahwa sebenarnya pernikahan di dalam Islam ini adalah takdir Allah yang mana kita ini nikah itu merupakan takdir, artinya jodoh kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah ditulis di lauh mahfuz siapa jodoh kita. Nah dalam hal ini diharapkan kalian semua mulai dari detik ini mempersiapkan diri untuk mencari jodoh yang terbaik. Bagaimana caranya? Apakah dengan cara pacaran? Yang pertama sekali kalau kita ingin mencapai keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah, tentunya kita harus memilih jodoh yang baik. Dan maka itu kita awali dengan cara memperbaiki diri dulu. Kenapa? Karena jodoh kita adalah merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Kenapa? Dalam surah An-Nisa ayat 3 itu dijelaskan bahwa lelaki berzina adalah untuk perempuan berzina. Artinya apa? Laki-laki yang baik adalah untuk perempuan baik-baik. Begitu juga perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Nah, jadi dalam mencari jodoh, mungkin sudah pernah diingatkan, kita itu tidak dibolehkan yang namanya pacaran. Pacaran itu bukanlah sebuah solusi ataupun yang dikatakan ta'aruf. Itu salah. Pacaran itu bukan ta'aruf. Masa ta'aruf itu sampai kadang yang pacarannya sampai puluhan tahun yang pada akhirnya berujung tidak menikah. Kemudian kalau kita pacaran itu sebenarnya dua hal yang kita dapatkan. Apa? Kalau misalnya pacar kita itu misalnya berjodoh dengan kalian, maka pernikahan kalian nanti kalian awali dengan hal yang tidak baik. Artinya apa? Kalian awali dengan sesuatu perbuatan yang diharamkan. Kemudian kedua, kalaupun tidak jodoh, maka ini siapa yang rugi? Kita sendiri. Hak kita akan terbuka atau bisa jadi seseorang itu frustasi bisa saja bunuh diri dan sebagainya. Nah, jadi hal ini perlu kita hindari. Maka janganlah kalian pacaran ini selain sesuatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Masih ingat nggak apa ayatnya? Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Apa artinya? Dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi mulai hari ini kalau ingin kalian jodoh kalian baik, hindari pacar. Sudah selesai, kemudian ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini, maka ibu akan membagikan LKPD. Nah, jadi dikerjakan selama 10 menit.